Allahu Akbar. Apa? Saya tidak akan pergi sebelum saya mendapatkan informasi yang benar di antara mereka. Raden Bagasoro yang menjaga di sini, dan salah satu jin yang menyamar, yang sering menutupi informasi-informasi yang berada di sini. Apa? Allah. Bukan saya, ya, bukan hanya dia nanti yang tenggelam BMI, tapi kita yang di bagian atas pun akan ikut karam. Nah, ini tujuan saya maksudnya, tapi bukan berarti laju saya ingin menimbulkan satu pemikiran bahwa berarti segala, enggak. Kalau tuh ada kesalahan, kita manusia biasa. Saya luruskan ya BMI ya, bagaimanapun dia pernah belajar sama saya, dan ini anggap satu pembelajaran semua. Tidak diajarkan oleh guru harus begini-begini, enggak. Karena untuk memahami Allah itu saya diajarkan memahami orang lain. Tapi kalau kita ingin memahami orang, pahami diri kita. Itu kajiannya. Kalau kita ingin paham dengan Allah, ya pahami dulu orang lain. Gitu. Karena memahami Allah, kalau memahami zatnya susah, tapi melalui sifat. Sifatnya apa? Wujud, kidam, bako. Wujudnya Allah berarti ada ya salah satu diri kita kan gitu Mbak. Kalau memahami orang ya kita lah. Kalau kita ngomongin orang enak nggak kalau kita diomongin kan gitu kalau kaji untuk orang. Tapi untuk Allah kepada orang lain malah. Artinya Allah itu dengan makhluk yang lain, bukan hanya dengan saudara-saudara kita, dengan alam, dengan ciptaan Allah maksudnya ya. Baru kita paham. Kalau nggak jejatnya pusing, kitanya nggak nyampe kan. Tapi kalau dengan sifatnya, insya Allah gitu. Artinya kan saya tidak terkadang gini ya, suatu kesalahan, kekurangan, masalah itu secara Allah, kasih sayang Allah itu besar. Kalau dibuat semua orang benar, semua baik, ya tadi kan rahmat-rahimnya Allah nggak berlaku nantinya gitu. Kenapa Ustaz manusia terus ada yang salah begini begitu? Enggak. Di dalam adat suku Jawa pun begitu. Saya orang Jawa Barat asli, tapi saya banyak belajar Jawa Timur, Jawa Tengah kan. Abjad Jawa itu luar biasa. Cuman kan kalau kita bilang orang-orang Jawa kalau membawa satu kitab untuk ulama-ulama, tapi sebagian ya, wah itu bid'ah, sesat. Kalau bukan Quran kitabullah dibilang sesat. Padahal beliau-beliau itu membuat satu kitab itu bukan asal, melalui sirnya dia gitu. Makanya kayak ramalan Jayabaya, Aji Saka itu kan bukan orang biasa, nggak sembarangan sampai makanya menembus beberapa dimensi, beberapa generasi waktu. Kok bisa terjadi? Ya kalau nggak dapat petunjuk dari Allah kan nggak mungkin kan gitu. Dan orang-orang Jawa jauh-jauh sebelum ada Wali Songo sudah yakin dengan Allah, hanya mereka tidak mengucapkan Allah. Allah masuk, nama Allah itu setelah Islam masuk. Islam ini kan awal, baru. Makanya dalam konteks sejarah banyak yang beda. Di dalam versi sejarah bahwa Islam masuk ke Jawa setelah Wali Songo. Padahal kita lihat Sunan Gunung Jati adalah adalah ponakannya dari Kian Santang, dan Kian Santang sudah Muslim duluan, ya kan. Dan jauh sebelum Wali Songo ada, orang-orang Jawa itu sudah yakin adanya Tuhan, tapi bukan Allah. Mana? Sing Maha Kuwasa, Sang Hyang Witiwasa, Sing Maha Tunggal. Allah ucapan bahasa sebagai orang Islam. Ya, dari zaman dulu kan Islam setelah apa? Versi Arab. Kalau orang Jawa tidak. Bahkan luar biasa ketahuan orang-orang Jawa itu. Bahkan kalau saya tidak salah dengar yang diucapkan salah satu guru kita, bahasa terbaik setelah Al-Quran adalah bahasa Jawa, ya kan? Kalau saya tidak salah, saya memahaminya, biar kayaknya bahasa terbaik tuh setelah bahasa
Arab adalah gitu. Makanya kita orang ulama sekarang lebih mengedepankan kebenaran. Tapi kalau beliau-beliau sepuh-sepulur kita lebih mengedepankan kedamaian. Kemudian tadi kalau bahasa kedamaian, orang dulu bilang, wis walaupun ada perselisihan, dia pasti prinsipnya apa? Sing waras ngalah. Walaupun dia benar, dia kadang ngalah. Yang penting damai, nggak ribut. Kita jangan lagi benar, salah pengen benar. Kan gitu yang dicari. Oh ini benar, ini salah, ini beda segala. Tapi dia tidak pernah sadar pengetahuan itu sudah menyakiti, ucapan dia sudah menyakiti hati saudaranya. Kalau damai, walaupun ini ya sudah. Yang penting saya bilang, carilah jadilah pencari jalan. Jadi pencari jalan, jangan penilai jalan. Silakan Anda mau jalan mana aja lah kan gitu ya Mbak. Mau jalan sini mau ke Palembang, mau lewat lintas timur, lintas tengah, yang penting nyampe. Jangan pernah mengklaim, memvonis orang yang lagi menuju perjalanannya dia. Gitu. Menurut kita salah orang itu, tapi belum tentu menurut Allah. Menurut kita benar diri kita yang kita lakukan, apa sudah pasti benar menurut Allah? Kan belum tentu juga. Prinsipnya kalau saya diajarkan, selama kamu masih meyakini Tuhan kamu Allah satu-satunya Allah, silakan jalani. Kadang orang yang mengklaim dirinya percaya dengan Allah, tapi aplikasi kehidupannya, prakteknya seperti nggak yakin dengan Allah, kan beda. Orang dulu masih Bismillahirrahmanirrahim mampu, orang Jawa tuh. Tapi maknanya luar biasa. Kalau konteks bahasa Arab kan salah kalimatnya tuh. Misalnya itu kalau kita kan bahasa Arab, wah apa bahasa aku semillah, salah gitu, nggak pas. Karena kita kan hanya lihat dohirnya. Kita ini bahasanya Abdul Faseba, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalah kekuatan dengan semilah. Semilah mana hakikat orang Jawa adalah semeleh. Semeleh itu menyerahkan, menyandarkan sesuatu kepada yang Rahman Rahim. Kita bahasanya Abdul, tapi hati kita sandarannya salah. Kesini dulu, biar ngejakin masuk kesini dulu baru yang agar ya, bagian adab ya sepilih. Cuman kalau adab itulah orang tua aja kalah kan gitu. Baru saya jelasin kan. Tapi nggak apa-apa. Seorang guru juga harus paham. Di saat kita belajar adab, kita juga harus memahami kekurangan-kekurangan. Oh ya belum paham ya sudah. Kurang aja sih, jangan, kasihan. Namanya kan masih belajar kan Maman ya. Gitu. Kalau saya kan perempuan. Tadi ya tahu sih. Kadang ada rasa sungkan itu, bukannya karena kita nggak ini. Iya nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya kalau sampai perempuan ya enak-enak aja gitu ngambil tangannya gitu kan. Jangan diambil tangannya baik. saya malu untuk dibentak. Udah jadi ya. Kalau saya nih pondasinya kita bicara ilmu syariat ya tadi, bukan muhrim gitu. Ada salah satu yang membolehkan gitu. Hubungan sebagai gimana? Lalu lama sebelah sungkem sama orang tua dibilang bidah, haram, lahir sing watu kan. Gitu. Ini kan goblok kan, bukan ya kan gitu ya kemaman ya punten. Gitu. Secara dohir aja beda. Kita sama dengan Allah ya, sama manusia aja. Kalau kita lebaran minta maaf orang tua, salaman biasa, Pak maafin ya, Pak Bu maafin ya, iya pasti dimaafin. Tapi kalau dengan sungkem, Pak maaf mungkin selama ini saya belum bisa jadi yang itu keluar dari hati. Rasa itu muncul bukan cuma spontan gitu kan, dari ucapan itu kan kerasa tuh. Apabila sampai meneteskan air mata dengan keharuan, airnya keriduan dengan ucapan, bisa jadi ucapan anak tuh sampai nyentuh di hatinya. Kalau cuma Pak maafin ya, ya gitu doang kan, nyampenya kemana? Sementara kalau mau connect dengan Allah pakai dalam bukan lisan, sini gitu. Makanya apa? Lebih heran karena apa? Mengkajinya secara dohir, kulit gitu. Saya sering pernah katakan kalau salah satu guru saya yang benar satu Allah, dua Rasul, yang maha benar kedua Quran. Tapi Quran yang mana? Tapi maaf nih, tapi jangan gagal paham. Nanti gagal paham dulu sesat lagi temaman. Lain Quran nu ayeuna nu ditulis-tulis. Kok kayak gitu
bah, bukan hadis yang ditulis sekarang, tapi kan itu buatan ulama bah, ulamanya luar biasa hadis yang itu ya. Sekarang kita kaji cerdas deh. Kaji cerdasnya seperti apa? Al-Quran yang benar adalah yang wahyu. Wahyu yang mana? Yang ada di Rasulullah, yang diterima langsung ke Rasulullah. Tapi ini kita kaji secara cerdas ya, bukan untuk menunjukkan seperti apa maksudnya. Karena yang benar cuma itu. Kalau kita begini deh, ini Al-Quran yang benar itu kan wahyu yang ke Rasulullah. Kalau kita guru, saya menjelaskan hukum begini itu, atau ginilah. Ini ada air putih, ada kopi, ada teh mungkin lainnya. Tapi semua bahwa saat ini saya kopi. Kan ada air putih itu, tapi sebelum minum itu kan air putih. Dan ini satu menjadi rujukan dalil hadis sahih tawatir bahwa Rasul mengucapnya itu, Rasul melakukan itu. Ini. Tapi yang paling tahu paling benar kan cuma Rasulnya. Tapi saat ini semua sepakat bahwa yang dilihat sebenarnya kopi. Tapi apa pernah tahu bahwa saya pun akan minum air putih di versi yang lain, dan ini yang dimaksud kebenaran milik Rasul mah. Tapi jangan juga dibantah karena sepakat semua juga, walaupun sumpah benar lah minumnya kita mah kopi hari ini. Maman semua kan tahu nih, ini belum saya minum kan. Kalaupun misal sampai selesai pertemuan kita dan saya tidak minum air putih, sepakat berarti abah nggak minum air putih. Bisa aja kan sudut pandangan orang, pemikiran berarti kopi doang minum. Kan ini kan yang real nih, kan mereka melihat apa yang dilakukan. Ada qauli fi'linya bahwa saya minumnya kopi, sepakat abah Ustaz Firman, wah kopi minumnya berarti orang minum baju putih kan? Iya kan kononku. Padahal bisa aja sebetulnya saat ini karena dingin hujan orang tak minum kikin lebih pas ya. Makanya pendapat ulama berbeda. Itu yang kebenaran saya bilang tadi. Tapi kan ini kita ngaji dengan kecerdasan, bukan berarti ya walaupun disalin kan sepakat kan semua bahwa memang supaya membuktikan gak, woi kata kamu kopi or salah, kata baby bener kopi. Kebenarannya hak cuma Rasul yang tahu. Dan beliau orang-orang khos, dan beliau orang leluhur itu dia mampu menembus sirnya Rasulullah yang asli, bukan yang cuman ini. Ini kalau yang ininya memang nggak nyalain syariat tadi semua gue pasti ngajan sampai sumpah-sumpah gue berani kan kamu aman bahwa kamu man ketemu sama Ustaz itu minumnya pak kopi bami kopi itu semua sepakat. Makanya kitab tafsir Quran itu bukan satu banyak, ada Jalalain, ada Ibnu Katsir dan sebagainya. Yang kedua gini, kita ambil simpelnya deh. Rasul sama kita sholat. Kita kalau sholat tarawih 23 rakaat tarawih plus sholat isya 4 rakaat berarti 27. Plus misalnya 2 rakaat qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah aja deh. Berarti 31 rakaat. Kalau selesai itu kadang bengkak nggak kaki kita? Bengkak nggak kira-kira? Iya, bengkak. Pegel apa bengkak saya tanya nih. Yang saya tanya bengkak apa pegel? Sampai bengkak nggak kira-kira kalau sholat itu? Hah? Sampai bengkak? Iya, ini nanya yang jelas kalau kita ngaji sampai bengkak enggak, kalau pegel pasti pegel ya kan. Ini biar ngaji supaya paham gitu. Kenapa? Kita yang menjalankan 30 malam, satu malam itu 31 rakaat habis isya saja. Kalau capek pasti, tapi nggak mungkin bengkak-bengkak kecuali punya asam urat kan. Udah asam urat, ya bengkak yang baby ya. Itu. Tapi dalam satu hadis Rasul kalau sholat sampai bengkak-bengkak. Betul. Kenapa? Logikanya berarti Rasul bukan